Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil yang bukan dari mobil. Jadi ya ini karena ini hanya update singkat, jadi nggak ada green screen ya. Langsung kita ya ini jadi update update singkat aja karena ini tentang cedera pemain ya. Sebenarnya kemarin malam udah sempat saya bahas sedikit ini untuk update cedera, tapi kayaknya banyak yang nanya, jadi saya bikin satu video update tersendiri ini untuk update cedera pemain ya. eh yang pertama kita mau ngomong, jadi untuk update-nya siapa, Gabriel Gabriel Magalhaes ya. Dari Arteta ini, dari konferensi persnya ya, dari konferensi pers Arteta kemarin malam kalau waktu Indonesia Barat, ini diinfokan ya ini masih diperiksa, dan hari Rabu besok ya akan dilakukan scan ya, akan dilakukan scan lagi untuk melihat perkiraan perkiraan jadwal apa ya, perkiraan jadwal kesembuhannya gitu ya, pemulihannya, jadwal pemulihannya yang baru akan lebih jelas ya ini setelah scan yang akan dilakukan hari Rabu besok gitu. Tapi di sini menurut saya yang menarik adalah pemakaian kata dari Arteta ini adalah he's going to be out for weeks. Jadi dia tidak akan bisa dipakai dalam hitungan minggu. Nah ini jadi pemakaian kata yang cukup menarik karena dia memakai kata minggu bukan bulan ya. Kalau mau dibilang juga 2 bulan itu kan 8 minggu. Itu masih hitungan minggu juga ya, tapi ya kalau dari saya sih pemakaian kata minggu ini ya mungkin lebih mengindikasikan di bawah 2 bulan ya. Apakah ini harapannya Arteta atau memang itu info yang diberikan kepada dia. Yang pasti ini satu hal yang ya kita berharap jangan sampai 2 bulan lah ya. Desember ini adalah Desember ini pertandingannya penuh banget, jadi kalau bisa lebih cepet balik ya lebih bagus gitu ya. Ini yang kita tunggu. Lalu dari saya ini juga tentang Calafiori ya ini ya. Calafiori ini cukup menarik juga, dari sini mengindikasikan bahwa Calafiori ini tidak eh, apa ya, tidak bisa dipakai, mungkin tidak akan bisa ikut bertanding besok gitu, karena di sini dia bilangnya adalah sebentar mana tadi ya. Dia masih belum berlatih. Besok akan ada satu sesi latihan lagi dan kita akan lihat bagaimana. Eh ini kalau kita lihat ini Arsenal juga udah mengeluarkan foto galeri ya, ini foto galeri untuk latihan. Dan ya ini kalau kita lihat dari fotonya sih ini kan kelihatannya pagi ya. Jadi kalau kita ngomong pagi ini berarti foto-foto ini dilakukan sebelum sebelum konferensi persnya Arteta gitu ya. Dan kalau kita lihat dari foto-foto ini ya ini dari foto-foto ini kita nggak melihat Calafiori ya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngelihat Calafiori, boleh tulis di kolom komentar ya, di foto keberapa itu ada Calafiori. Misalkan saya sih ngecek nggak lihat ada Calafiori di foto-foto ini gitu ya. Jadi mungkin boleh kalau ada yang ngelihat Calafiori diinformasikan. Nah ini, tapi ini adalah sekali lagi ini foto, sepertinya foto sesi latihan kemarin atau bahkan mungkin hari sebelumnya ya. Kita nggak tahu ini fotonya diambil kapan, tapi kalau dari saya perkiraannya kayaknya kemarin gitu ya. Nah untuk yang hari ini saya rasa nggak akan ada sesi foto lagi. eh yang pasti nanti ada sesi latihan hari ini, nanti dari Arsenal sendiri yang akan menilai kan pemain-pemain ini nanti akan bisa ikut bertanding atau tidak gitu ya. Lalu juga untuk cedera-cedera yang lain ya, ini seperti Jesus, terus Martinelli, Odegaard,
lalu juga ya pemain-pemain yang lain lah ya, ini untuk pemain-pemain yang cedera yang lain. Ini sudah di apa ya? Ini juga sama sih, akan dinilai untuk sesi latihan hari ini. Dan sekali lagi, untuk sesi latihan ini saya hanya melihat Gabriel Jesus ya. Ini sebentar nih, ini kan ini Jesus, terus sebentar ya, ini Jesus, terus siapa lagi? Saya cuma ngelihat ada Jesus doang sih, Gabriel Jesus aja. Untuk cedera yang lain Odegaard, terus si Martinelli, siapa lagi? Madueke ya. eh itu masih belum kelihatan gitu kan. Jadi apakah ini menunjukkan mereka belum bisa balik? Belum tentu juga sih, karena kita tahu Arteta ini kalau kalau tentang apa ya, cedera ini suka suka disembunyikan, dalam artian siapa pemain yang tersedia, siapa pemain yang masih cedera gitu ya. Dia ini suka ngomongnya ini agak agak ditutup-tutupin lah gitu. Jadi belum tentu juga para pemain ini nggak bisa bertanding, karena ya tadi sekali lagi, dia tuh suka suka kata-katanya ambigu, dan ya intinya kayak ngumpet-ngumpetin lah siapa pemain yang tersedia. Jadi ya supaya lawan juga eh, masih menebak-nebak kan, ini pemain Arsenal yang turun siapa, strategi yang bisa kita pakai untuk lawan Arsenal gimana gitu ya. Jadi ya itu mungkin menjadi satu pemikiran juga sih mungkin dari kita, untuk ekspektasi besok ini pemainnya yang bisa turun siapa ya. Jadi mungkin boleh kita tunggu lah ini besok. Sekali lagi, kita pertandingan besok setengah 12 malam hari Minggu. Jadi sekitar jam 10.15. Jadi 10.15 dipantengin aja itu di Arsenal, antar Twitternya atau Facebooknya atau pokoknya media sosialnya Arsenal lah ya. Itu nanti pasti sekitar 10.15 itu akan diumumkan itu untuk pemain yang akan diturunkan, line up-nya itu akan diumumkan di situ. Atau mungkin kalau teman-teman buka Vote atau SofaScore, yaitu pantengin juga di situ sekitar jam 10.15 itu pasti akan ada apa namanya, ada informasi di situ. Terus ada info sedikit juga, tambahan apa ya, tambahan berita lah, tambahan berita. Yang pertama, ini tadi ada update dari Fabrizio Romano ya, sehubungan dengan Saka yang ya diharapkan untuk sebentar lagi untuk masalah kontraknya ini segera tanda tangan. Lalu juga tentang Miles Lewis Kelly ya, yang dari staf Arsenal, staf kepelatihan Arsenal, semua ini pokoknya intinya semua jajaran Arsenal ini ingin mempertahankan Miles Lewis Kelly, tidak akan dilepas untuk di loan, apalagi dijual gitu ya. Di loan aja enggak, apalagi dijual. Jadi untuk Januari ini diharapkan akan tetap stay di Arsenal Miles Lewis Kelly gitu ya. Berikutnya update yang terakhir ini, katanya ini untuk pertandingan besok ini akan bikin tifo gitu. Ya terakhir kali Arsenal bikin tifo ini lumayan mengecewakan ya. Jadi cuman kayak banner bendera terus ada gambar meriam gitu. Kayak apa ya, ngebosenin banget lah gitu. Nah ini kabarnya tifo yang kali ini nanti yang akan diperlihatkan di pertandingan Tottenham ini di apa ya, berdasarkan desain dari fans ya. Jadi berdasarkan desain dari fans, dan akan memperlihatkan pemain-pemain dari masa lalu dan dari masa lalu sampai sekarang gitu. Jadi akan berisi gambar-gambar pemain-pemain dari masa lalu sampai sekarang. Ya ini kita tunggulah besok ini apakah benar akan ada tifo. Kalau buat saya sih ya semoga desainnya jangan ngebosenin aja lah gitu aja. Desainnya jangan ngebosenin, itu aja ya. Saya rasa nggak usah, mau bagus atau jelek itu menurut saya selera, tapi jangan ngebosenin aja lah. Yang terakhir itu kan kita tifo, kita cuman banner ada gambar meriamnya doang, itu kan
boring banget lah gitu ya, nggak 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 ada funnya sedikit pun gitu loh. Ya, jadi itu sih update untuk berita apa ya, berita cedera plus tadi dari siapa, dari Romano, dan juga tentang Tifo ya. Jadi ya dari saya itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini. Terima kasih untuk yang udah like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman suka dengan konten saya, boleh dipertimbangkan untuk menjadi member atau beliin saya cemilan di Sosiabas ini ya. Gitu aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.